Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Adi Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group, Direktur Absolute Service Bapak Dirjen TNI Purnawirawan Security Agus Sugiarso, kepada yang terhormat Ustaz Haji Muhammad Siddiq LC-MSHA, Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya akan membawa acara membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan bacaan Al-Fatihah. Baik, kita berlanjut ke acara yang kedua, yaitu tausiah. Tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdul Rahman bin Ahmad Masyarakat yang membahas tentang kajian Riyadus Shalihin. Pada Habib, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita dapat melaksanakan semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu mendirikan sholat asar secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga, yaitu mempelajari dan membahas syariat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan thalibul ilm, yaitu menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan semua ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita di pertemuan sore hari ini mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah pada pekan lalu sudah kita selesaikan pembahasan kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in. Dan mulai hari ini dan juga ke depan pertemuan kita akan membahas hadis kembali, tetapi dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini pengarangnya sama dengan kitab yang sebelumnya kita pelajari, yaitu Arba'in Nawawi. Sama-sama Al-Imam An-Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijriah. Dan di dalam kitab Arba'in sudah kita baca di sini, ini adalah lanjutan. Kalau kita belajar di dalam jejak pendidikan, memang kalau sudah selesai Arba'in, naiknya kitab Riyadhus Shalihin. Kalau Arba'in hanya 40 lebih sedikit, 42. Kalau ini ya hampir 461 hadis atau lebih. Nah, kalau 40 kemarin 3 tahun selesai, insya Allah ini kalau namanya 461 ya insya Allah beberapa tahun. Tapi insya Allah selalu Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, terus kita istiqomah mempelajari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti di dalam pembahasan kita Riyadhus Shalihin ini tetap satu hari satu hadis, kecuali hadisnya sudah kita bahas di Arba'in. Nah, ketika hadisnya sudah ada di kitab Arba'in, kita lewati hadisnya. Seperti hadis di bab yang pertama di kitab ini sudah kita bahas di hadis yang pertama di kitab Riyadhus Arba'in, yaitu hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yanjuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih.
Ini sudah kita bahas tentang hadis berkaitan dengan inamal amal. Amal orang itu tergantung daripada niat. Dan ini sudah kita bahas di kitab Arba'in. Maka di pertemuan kita akan lewati hadis yang pertama. Karena sudah kita bahas. Jadi kita baca saja, tapi penjelasannya masuk di hadis kedua. Begitu juga nanti ada beberapa hadis yang sudah dibahas di kitab Arba'in, ada lagi di sini. Kita tinggalkan, langsung kita masuk ke hadis selanjutnya. Baik, langsung saja kita membahas hadis Riyadhus Shalihin. Dikatakan di situ qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fid dharain amin. Bab al-ikhlas, bab tentang keikhlasan. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini kita langsung lewati karena hadis ini berbicara tentang sesungguhnya amal seseorang itu tergantung daripada niatnya. Seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Siapa yang hijrah karena ingin mencari pahala dari Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah karena mencari dunia atau ingin menikah, maka dia mendapatkan apa yang diniatkan. Kemudian langsung masuk hadis kedua, yaitu di halaman 24. Dikatakan situ an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi al-Yamani, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila ajsamikum, pada badan-badan kalian, wala ila suwarikum, dan juga dalam bentuk rupa kalian, walakin, akan tetapi, yanzuru, Allah melihat, ila qulubikum wa amalikum, pada hati dan amal perbuatan kalian. Rawahu al-Imam Muslim. Jadi kata Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk rupamu, Allah tidak melihat fisikmu, Allah tidak melihat badan, tampan, cantik, pendek, tinggi, gemuk, putih, tidak dilihat oleh Allah. Walakin yang turun, tetapi Allah melihat kepada apa? Ila qulubikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amal-amal perbuatan kalian. Subhanallah, ini hadis menggambarkan kepada kita bahwa banyak hikmah yang bisa kita petik dari hadis kedua ini. Bahwa Allah tidak melihat bentuk rupa, fisik, kekayaan, jabatan, ganteng, cantik, itu tidak menjadi pandangan utama Allah. Yang menjadi pandangan utama adalah hati dan perbuatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini begitu banyak hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, menunjukkan begitu pentingnya kita menjaga hati kita dan perbuatan kita. Kita sangat-sangat harus memberikan perhatian yang besar pada hati dan perbuatan, walaupun tidak menutup untuk kita menjaga secara fisik kita, secara zahir. Kita tentunya tidak boleh juga meninggalkan bagusnya fisik dan juga penampilan kita, karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri kalau berpenampilan sangat rapi. Nabi kalau dia keluar ketemu orang atau mendirikan sholat atau melakukan aktivitas dengan penampilan yang sempurna. Itu kalau kita bicara tentang sholatnya Nabi, misalkan Nabi kalau datang ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wah, Rasulullah waktu keluar ke masjid, dia perintahkan kepada para sahabatnya, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil, pakai, gunakan perhiasan-perhiasan kalian kalau ke masjid. Jadi Nabi memang bukan hanya dia sendiri, ngajak orang lain untuk berpenampilan rapi. Kemudian Nabi juga menyunahkan, menganjurkan kepada kita untuk menggunakan minyak wangi. Bahkan kalau hari Jumat menyuruh, memerintahkan untuk mandi.
Dan Rasulullah melarang orang yang bau mulutnya untuk datang ke masjid. Artinya Rasulullah itu berpenampilan yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah pernah melihat seorang pemuda yang rambutnya panjang tidak sisir. Kata Rasulullah SAW, apakah dia tidak mampu untuk beli sisir? Rasulullah tidak suka lihat orang rambutnya tidak rapi. Ini yang punya rambut panjang disuruh sisir, kata Rasulullah SAW. Bahkan ketika ada seseorang yang berpakaian kotor, kumuh, Rasulullah SAW mengingatkan kepadanya untuk memakai penampilan pakai baju yang bagus yang dia punya. Dan seterusnya, begitu banyak. Intinya, Rasulullah suka dengan penampilan yang bagus, bersih. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka pada keindahan. Jadi Allah itu suka kepada keindahan. Jadi Nabi itu kalau berpenampilan luar biasa. Kalau bicara wangi, Rasulullah SAW kita tahu, tanpa minyak wangi saja Rasulullah sudah wangi. Tapi tetap dia menggunakan minyak wangi. Dan kalau mau ketemu istrinya, dia mau ketok pintu istrinya, bersiwak dulu. Karena zaman dulu itu kan sekali dia bersiwak. Setelah ngobrol selesai, keluar, mau ketemu lagi dengan istri yang lain atau dengan tamu, bersiwak. Setiap mau ketemu orang bersiwak. Begitu juga kalau mau sholat, Rasulullah SAW. Begitu kalau kata orang sekarang, perfect, full, benar-benar sempurna. Padahal Nabi itu gak pakai minyak wangi, dengan penampilan kata selebor saja udah tetap ganteng. Tapi dengan ketampanan yang sempurna, berpakaian yang sangat sempurna. Ini untuk menunjukkan kepada kita, untuk kita juga berusaha untuk berpenampilan seperti Rasulullah. Walaupun kalimat innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan badan kalian, tapi Allah melihat hati dan amal. Bukan berarti Allah nggak melihat, biar aja cuek, kotor begini, berantakan, bukan begitu. Itu diperlihatkan dan akan diperhatikan oleh Allah, tetapi yang ini lebih. Nah ini makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, sebagaimana kita memberikan penampilan yang terbagus kepada manusia, kepada orang yang sekitar kita, kita juga menampilkan hati kita yang terbagus. Kalau yang dohir saja, yang tidak menjadi pusat pandangan utama Allah, kita perhatikan bagaimana dengan hati yang menjadi pusat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan perbuatan. Kenapa? Karena memang anggota tubuh ini bisa bergerak baik dan tidak baik. Mata kita digunakan baik atau tidak, lisan kita digunakan untuk berkata yang baik atau tidak, telinga untuk mendengar yang baik atau tidak, bahkan tangan dan kaki digunakan untuk baik atau tidak baik, tergantung daripada hati. Kalau hatinya baik, itu semua anggota tubuhnya akan baik. Pernah kita singgung di kitab Arba'in, inna fil jasadi mudghah. Sungguh di dalam hati seseorang itu ada segumpal darah. Kalau dia baik, baiklah seluruh anggota tubuhnya. Kalau dia rusak, rusaklah anggota tubuhnya. Berarti kita perlu lebih memperbaiki, memperhatikan hati. Dan juga tentunya anggota dohir. Dohir kita perhatikan, batin lebih lagi. Karena batin itu menjadi penentu untuk baik dan tidak baiknya perbuatan anggota tubuh kita. Kemudian juga orang yang hanya hatinya baik, tapi kalau perbuatannya tidak baik juga tidak. Karena Allah melihat dua, ila qulubikum wa amalikum. Harusnya hati dan perbuatan itu sejalan. Kalau hatinya baik, insya Allah tutur katanya baik. Hatinya lembut, tutur katanya lembut. Begitu juga pandangan, pendengaran, gerak-geriknya selalu mengikuti apa isi hati orang tersebut. Walaupun ada orang yang hatinya baik, tapi tutur kata tidak baik. Dari mana itu? Kata para ulama,
Mungkin karena kekurangan ilmu yang dia miliki. Ada orang yang hatinya niatnya bagus. Ada orang melakukan kemaksiatan. Ada orang melanggar agama Allah. Dia bagus niatnya untuk menegur. Ternyata karena kurang ilmu, kalimatnya kasar, kalimatnya keras. Nah ini karena memang kurang ilmu. Tapi kalau orang yang punya ilmu, hatinya bersih, insya Allah tutur katanya baik seperti baiknya hati. Karena ada orang yang dia misalkan pukul orang, waktu ditanya kenapa, saya niatnya baik. Niatnya doang baik, tapi apa? Caranya salah. Kenapa? Karena mungkin hatinya baik, hatinya bersih, tapi nggak punya ilmu. Oleh karena itu, selain niat, diperlukan juga ilmu. Mungkin kita yakin insya Allah orang-orang di sekitar kita hatinya baik. Tapi kalau dia nggak punya ilmu, baiknya nanti akan menjadi salah. Ketika misalkan siapa? Ada perempuan yang mengajak salaman misalkan. Padahal kita bukan mahram. Tapi siap kalau nggak saya salaman dia tersinggung ntar. Perasaan dia itu kan perasaan di hati baik orang. Nggak mau nyinggung orang lain. Salaman juga. Itu kan hatinya baik tapi perbuatannya apa? Tidak baik karena ilmunya kurang. Apalagi pakai biar kelihatan akrab pakai apa? Cipika-cipiki lagi. Hatinya baik. Hatinya niatnya biar akrab misalnya. Biar apa lebih akrab, lebih dekat dia, tapi salah. Kenapa? Boleh jadi hatinya baik tapi perbuatan tidak baik. Maka selain kita memperbaiki niat dan isi hati kita, jangan lupa belajar. Kenapa? Dengan belajar insya Allah hati baik, perbuatannya baik. Ini yang dikatakan Allah tidak melihat bentuk rupa dan wajah, tapi Allah melihat hati dan amal. Jadi hati dan amal harus sama. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang perbuatannya baik, tapi hatinya tidak baik. Maka ini juga nggak jadi pahala. Orang ini sholat asar, tapi hatinya bukan karena Allah. Hatinya biar dipuji. Hatinya biar bukan karena Allah. Hanya urusan dunia. Maka amalnya baik, tapi hatinya nggak baik. Dia bukan karena Allah. Dia ikut kajian, ikut. Tapi niatnya bukan karena Allah. Bukan ingin dapat pahala. Kenapa? Karena hatinya tidak baik, perbuatannya baik, itu juga percuma. Maka ini yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di bab ini, bab ikhlasun niyah. Bab tentang niat yang ikhlas. Karena yang akan menjadi pandangan Allah, yang pertama adalah hati, yang kedua adalah perbuatan, yang ketiga juga fisik. Tapi fisik itu nomor 3, bukan nomor yang pertama. Makanya Rasul mengatakan Allah tidak melihat. Kata-kata tidak melihat bukan berarti penampilan tidak perlu, tapi nomor sekian. Yang pertama adalah hati dan perbuatan. Karena ada juga orang yang memahami hadis ini, dia bilang yang penting hati Ustaz, yang penting perbuatan. Akhirnya dia pakai baju yang tidak menutup aurat. Dia buka dengan pakaiannya, dengan apa? Waktu ditanya kenapa pakai begini, Allah tidak melihat penampilan dan bentuk, tapi yang dilihat adalah hati. Wah, ini pemahaman yang super berantakan lagi. Jadi berantakan. Kenapa? Karena dia bilang Allah tidak melihat bentuk rupa Ustaz, walaupun kita telanjang, yang penting hatinya bersih. Nah, ini kalimat salah. Kenapa? Karena tadi ada yang namanya kewajiban dari Allah. Setelah kita memenuhi kewajibannya, tentunya ini akan bernilai niat. Tapi kalau kewajiban gak dipenuhi tapi hatinya bersih, percuma. Ada orang yang tidak sholat, Pak, nggak sholat. Innallaha la yaduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yaduru ila qulubikum wa amalikum. Allah nggak melihat penampilan, bentuk, rupa, tapi yang dilihat hati dan perbuatan. Saya saat walaupun tak sholat, tapi alhamdulillah saya nggak pernah bohong. Saya nggak pernah nipu, saya nggak pernah mencuri, dan hati saya bersih, nggak ada hasut sama orang. Yang walaupun nggak sholat, waduh itu bahaya. Kenapa? Nggak bisa.
harus menjalankan syariat dulu, baru nanti hati dan perbuatan. Jadi jangan sampai kita salah paham dari hadis ini mengatakan, oh yang dohir-dohir itu tidak perlu. Yang tidak perlu dohir itu tidak, yang perlu adalah batin. Ada orang yang tidak sholat. Waktu ditegur, kenapa gak sholat? Yang penting hati bersih. Yang penting hati yakin. Karena kan memang apa kata Al-Quran? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi tujuan utama sholat agar kita tidak berbuat keji dan tidak melakukan kemungkaran. Berarti kalau saya sudah gak berbuat keji, gak berbuat munkar juga gak perlu sholat. Kan yang penting tujuannya dapat. Daripada dia sholat tapi munkar dulu, mendingan saya gak sholat tapi apa? Tidak melakukan kemungkaran. Itu pemahaman yang salah. Anda tidak sholat adalah kemungkaran yang besar. Ketika kita tidak sholat, itu adalah sebuah kemungkaran yang besar. Jadi, sekali lagi, hadis yang kedua di hadis Arba'in ini, yang menyatakan Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, tapi melihat hati dan perbuatan kalian, menunjukkan bahwa bentuk rupa perlu, tetapi lebih perlu adalah hati. Hati adalah kunci dari semua kebaikan kita. Tetapi hati harus diiringi dengan perbuatan. Siapa yang hatinya baik, perbuatan tidak baik, tidak bisa diterima. Atau siapa yang melakukan kebaikan secara dohir, tapi hatinya tidak baik, juga tidak diterima. Jadi ada unsur 3, dohir kita perbaiki, hati lebih kita perbaiki, perbuatan juga kita perbaiki. Insya Allah dengan 3 ini, Allah SWT akan memberikan perhatiannya kepada kita sebagaimana kita memberikan perhatian kepada Allah dengan memperbaiki dohir, batin dan perbuatan kita. Insya Allah. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan di hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu berkaitan dengan menjaga hati. Nah, kalau kita lagi ngaca itu kan, kalau kita bercermin, doanya salah satunya Allahumma hasib khalqi fahasib khuluqi, Allahumma kama hasanta khalqi fahasib khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau baguskan rupaku, maka baguskan juga hati dan perilaku. Jadi memang jangan sampai badan fisik bagus tapi hati tidak bagus. Yang paling diinginkan Allah adalah fisik badan bagus, hati juga bagus, serta perbuatan, perkataan, insya Allah semuanya bagus. Mungkin itu yang bisa kita bahas di hadis kedua ini. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Selanjutnya, bagi yang ingin bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib izin bertanya terkait hadis yang kedua dari Dina Solin ini, di mana memang sesungguhnya ada beberapa penyakit hati. Jadi mungkin kita banyak berbuat apa ya, pengen dilihat gitu kan ya, takabur. Nah, mohon izin dalam hal ini bagaimana cara kita menghilangkan rasa itu, termasuk mungkin Habib tadi disampaikan juga dalam penampilan Rasulullah SAW itu ke masjid rapi, wangi. Kadang kita bahkan kalau bajunya baru, kadang kita lihat-lihat baju, jadi ya boleh itu mohon arahannya, mohon bimbingannya bagaimana cara menghilangkan penyakit itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentunya yang pertama untuk kita harus memperhatikan tentang penyakit hati. Penyakit hati sebenarnya banyak. Yang paling parah itu adalah sombong, hasad, riya. Itu adalah termasuk yang paling bahaya. Nah, kadang-kadang kita ketika tadi contoh ketika pakai baju baru, takut nanti dibilang apa? Pamer. Atau kita baru beli motor baru, terus kita pakai ntar dibilang pamer. Akhirnya kita nggak mau beli atau kita nggak mau pakai. Nah, akhirnya bajunya itu lagi, sampai orang pada hafal. Pokoknya baju dia itu aja, nggak ada yang lain. Kenapa? Karena mau pakai baju yang baru takut ria. Nah, tentunya sombong, ria itu bukan dilihat dari penampilan, tapi dilihat yang pertama dari hati.
Jadi justru ketika kita pakai baju yang bagus, karena ingin menunjukkan bahwa Allah sudah memberikan rezeki kepada saya, maka saya akan bersyukur kepada Allah dengan menampakkan nikmat. Kalau ada orang ngasih kita baju, kita terima, kita bilang terima kasih, terus gak pernah dipakai sama orang itu, orang yang ngasih itu akan bingung. Ini dia terima kasih, bersyukur, suka apa enggak sih dengan baju saya kok gak pernah dipakai. Tapi ketika dipakai, yang ngasih itu girang. Alhamdulillah, berarti ya Pak, baju yang saya kasih dipakai sama dia. Begitulah Allah. Allah suka kalau kita dapat nikmat, kita tampakkan nikmat. Kita dapat rezeki, beli baju. Kalau mampu, beli yang bagus. Untuk apa? Menunjukkan bahwa Allah kasih nikmat kepada saya. Jangan takut nanti kalau baju bagus nanti dibilang sombong lagi, kan? Karena sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Berarti ketika kita pakai baju bagus, terus kita remehkan saudara kita, si fulan tuh bajunya jauh sama saya. Nah itu mulai meremehkan orang, itu baru sombong. Jadi sombong itu bukan pakai yang bagus, yang baru, yang indah. Karena sudah kita katakan tadi, Allah itu indah, suka pada keindahan. Yang sombong itu ketika kita ada sifat merendahkan orang lain. Kita pakai baju baru, terus kita rendahkan orang lain. Bajunya nggak akan diganti dari dulu. Ini dong, alhamdulillah sebulan sekali ya, beli baru. Nah itu sombong. Ini penyakit. Nah, tidak boleh kita melakukan itu. Kenapa? Karena kalau kita sombong, mestinya yang tadinya pakai baju malah dapat pahala, malah berdosa. Kenapa? Karena tadi. Jadi supaya kita menghindarkan penyakit hati tadi, ingat, yang pertama jangan kita tertipu juga sama syaitan. Mau pakai yang baru, kita mau sholat berjamaah, mau sholat, aduh gak enak saya mau sholat, kelihatan takut riak, jadi mendingan saya sholat dalam kamar sembunyi aja ngumpet-ngumpet, karena kalau saya terang-terangan ntar dibilang riak. Ini kadang-kadang kita tergoda atau tertipu sama syaitan, akhirnya gak mau sholat berjamaah. Kenapa? Takut ngumpet, takut ketahuan. Di kampung ada mesin, gak pernah ke mesin, takut riak Ustaz. Jadi disolatin di rumah dulu. Itu ketipu sama siapa? Sama iblis. Jadi ternyata kita menggunakan nikmat dari Allah, jangan takut dibilang sombong. Kita menjalankan ibadah, jangan takut dibilang riak. Kenapa? Sombong dan riak ada di hati. Orang tidak tahu hati kita. Maka kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Saya pakai baju bukan karena ingin merendahkan orang, tapi pengen bersyukur nikmat Allah yang bagus ini. Saya mau ke masjid bukan pengen diriak, pengen dipuji, tapi memang ini adalah kewajiban dari Allah. Saya berjalan. Terus yang kedua, supaya kita tidak terjadi penyakit hati, jaga hati. Maka ini adalah kunci, jaga hati. Jangan sombong hati. Kalau badan itu nomor yang hati, yang jangan sampai kita menjadi gugur pahala kita. Ini jaga hati. Dan yang kedua tadi, kalau kita melakukan itu karena penyakit hati, akhirnya yang tadinya bernilai ibadah gak jadi ibadah. Kita ngaji ini, ibadahnya pahalanya besar. Tapi ketika kita niatnya bukan karena Allah, nah pengen ria, hilanglah pahala. Jadi mikirin pahala, sayang banget. Saya duduk dari jam 3:30 sampai jam 4:30, gak dapat pahala sama sekali, rugi. Itu harus ditanamkan dalam hati, ya Allah, saya muka-mukik, sholat, sujud, ruku, ngantuk, saya gak jadi pahala gara-gara riak. Maka kita harus tahu bahaya riak, harus tahu bahaya sombong, sehingga kita gak berani melakukan riak dan melakukan kesombongan. Dan yang ketiga, sering duduk sama orang yang kalau penyakit hati supaya tak sombong, duduk sama orang tawadhu, orang yang rendah hati. Kalau takut penyakit hati yang namanya riya, seringlah duduk sama orang yang ikhlas. Orang yang sering duduk sama orang ikhlas, hatinya akan ikhlas. Tapi kalau sering duduk sama orang riya, lama-lama riya. Jadi sifat ini menular. Bahkan kata ulama, lebih cepat menularnya daripada penyakit menular. Sifat itu. Kalau kita suka duduk sama orang pamer, pasti lama-lama kita akan pamer. Akan memamerkan yang kita punya. Kenapa? Karena dia sering dipamerin orang.
Tapi kalau kita sering duduk sama orang yang rendah hati, kita akan rendah hati. Jadi obatnya itu yang paling kuat adalah cari pergaulan yang baik. Almar'u dikatakan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya sesuai dengan temannya. Jadi kalau temannya orang baik, insya Allah orang-orang yang ada di kantor ini semuanya orang-orang yang baik, sehingga menjadi lingkungan kita berubah menjadi baik, insya Allah. Terima kasih Habib atas jawabannya. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya kembali. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, ini kan lagi bulan Rajab ya Habib. Terus lagi banyak yang berpuasa juga bagi suami dan istri. Nah, ini bagaimana Habib pandangan Islam berkaitan dengan istrinya sedang puasa Rajab, terus suaminya subuh bermanja-manja dengan sang istri. Itu apakah membatalkan puasa sang istrinya Habib ataupun bagaimana Habib? Dan kalau suaminya lagi puasa, istrinya bermanja-manja, apakah membatalkan Habib? Lebih baik dibatalkan atau tetap puasa? Terima kasih Habib. Iya, memang bulan Rajab ini salah satu amalannya disuruh memperbanyak puasa sunnah. Itu berdasarkan hadis Mujibah al-Bahili. Rasulullah pernah mengatakan, dengar dari ayahnya, dari kakeknya sampai ke Rasul, suminal hurbatul. Kalau mau banyak puasa, puasalah di bulan-bulan haram. Kemudian berdasarkan riwayat Urwah, beliau pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar, halkana Rasulullah SAW yasumu fi Rajab? Apakah Rasulullah puasa di bulan Rajab? Qala na'am wa yusyarrifu. Iya, Rasulullah berpuasa di bulan Rajab dan memuliakannya. Nah, kemudian bagaimana seorang istri atau seorang suami yang berpuasa Rajab? Kemudian kondisi ada macam-macam. Yang pertama, mungkin kalau istrinya puasa sementara suaminya punya hajat, hubungan, maka harus batal. Istri harus batal karena puasa itu sunnah. Memenuhi kewajiban suami adalah wajib. Terus makanya di sini disunahkan si istri kalau mau puasa memberitahukan atau minta izin kepada suami kalau puasa sunnah. Lain kalau puasa wajib nggak ada. Puasa wajib itu setuju nggak setuju wajib. Terus dia lagi mirik-mirik mau minta nggak usah dikasih. Kenapa? Karena itu wajib, nggak boleh batal. Tapi kalau sunnah itu batal. Kita waktu suami atau istrinya berpuasa. Suami berangkat ke kantor, pulang jam 5 ketemu istri. Ada pengen. Istri lagi puasa dari pagi sampai jam 5. Bagaimana? Tetap harus batal. Istri harus batal. Walaupun suaminya nggak tahu diri aja. Sebentar lagi, setengah lagi udah bangun. Tapi kita tetap harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Si istri harus memenuhi karena jadi makanya tapi harus dipenuhi. Kali dia lagi sudah ngebul, dia mungkin habis dari kantor bagaimana puyeng, nah itu harus, dia tidak boleh tidak, itu namanya puasa sunnah, harus dipenuhi. Nah kasus kedua, dia puasa salah satu baik istri atau suami, terus dia bermanja-manjaan atau bermesraan gitu ya, batal apa tidak? Tidak batal, tidak harus dibatalkan. Kenapa? Karena memang tidak membatalkan. Kalimat bermesraan itu maksudnya tidak sampai berhubungan ya, tidak batal. Atau maaf, tidak sampai keluar. Kalau dia bermesraan sampai keluar batal. Walaupun tidak masuk, tapi sampai keluar itu batal. Tapi kalau cuma cium pala, cium jidat, cium begitu nggak batal itu tidak batalkan. Tapi sampai syahwat, walaupun sampai syahwat, tapi itu mengurangi, yaitu mengurangi pahala, tapi tidak sampai batal. Tapi kalau sampai keluar batal, apalagi sampai berhubungan, udah lewat. Tapi apakah kalau pas misalnya bermesraan terus tiba-tiba sampai syahwat terus berhubungan batal, dosa nggak dosa? Sunnah, puasa sunnah tidak dosa, selesai. Itu bahkan kalau bahasa suaminya pengen terus si istri lagi puasa
besaran pahala memenuhi hajat suami daripada melanjutkan puasa sunnah. Nah ini, saat kalau istri amal, ya sama, suami lebih afdol memenuhi hajat suami istrinya. Itu lebih, walaupun tidak wajib. Istri tidak wajib, tapi kalau suami wajib. Kok bisa dibedain? Ya maklum, di dalam penjelasan ulama, laki itu kalau disyahwat, kalau nggak disalurin ngaco dia. Kalau istri sabar, istri itu lebih sabar. Istri itu lebih hebat menahan apa? Syahwat dibanding laki-laki. Makanya ada hukum laki-laki minta, perempuan nggak memenuhi dosa. Tapi kalau perempuan nggak, kenapa? Karena perempuan itu paling bisa, paling kuat. Memang, kalau kita baca hadis-hadis dan penjelasan ulama, perempuan itu lemah secara fisik, tapi secara kemauan, secara hasrat lebih kuat jaga. Kalau laki itu model gede doang, tapi apa? Syahwat nggak bisa nahan, kalah. Itu hebat. Dari segi-segi batin itu kalah. Makanya ketika ada seorang suami meninggal, perempuan ini janda, banyak janda yang bertahan karena cintanya dengan suami nggak nikah sampai tua, sampai meninggal. Tapi laki-laki jarang. Istri meninggal, bendera kuning belum dicabut, janur udah itu bisa. Itu bisa, artinya laki nggak bisa, nggak ada, nggak bertahan sampai sekian puluh tahun, nggak seperti perempuan. Kalah. Jadi memang diakui kata para ulama, perempuan itu lemah, tapi di dalam segi batin itu kadang lebih kuat. Contoh, ketika suami istri tiba-tiba di tengah malam lagi tidur berdua, si bayi nangis, itu si istri pasti yang pertama dulu bangun turun, pasti gendong mendiamkan si bayi, kuat perasaan. Tapi kalau laki bangun paling bagi istri, bayi lahir bangun nangis, sebenarnya dibangunin itu nangis, dia tak mau gerak. Lain itu apa? Istri gendong dari jam 2 agak tidur sampai subuh bisa digendong. Coba suami, bapak bisa gendong berapa lama bayi? Padahal fisiknya apa? Kuat, tapi di sisi itu nggak kuat. Banyak yang apa? Kelebihan. Makanya Allah SWT memberikan sisi lebih bagi seorang wanita, lemah di sisi lain, tapi ada juga laki diberi sisi kuat, sisi yang lain ada lemah. Jadi itulah, makanya kata para ulama, yang benar itu afdol mana laki dan perempuan, salah. Yang betul itu perempuan itu afdol ketika meletakkan pada posisinya, laki itu lebih afdol ketika meletakkan pada posisinya. Ibarat tangan kanan dan kiri. Kanan lebih mulia mana dengan kiri? Mungkin ada yang mengatakan kanan lebih mulia. Sebenarnya mulia tangan kanan karena ada tangan kiri. Ini untuk makan, untuk salaman, ini untuk di belakang. Iya, karena ada tangan kiri, jadi ini bisa berlanjut. Tapi coba ini nggak ada kiri, ini gimana? Masuk juga ke sini urusannya. Berarti ini mulia karena ada ini. Begitulah perempuan dan laki. Perempuan dan wanita dan laki-laki itu seperti tangan kanan, dan ketika dia bisa menjalankan fungsi masing-masing menjadi mulia. Jadi tidak ada kata-kata perempuan lebih mulia, laki lebih mulia. Tidak ada. Sama seperti dua tangan ini sama, kanan kiri. Walaupun kelihatannya kanan lebih mulia, padahal tidak. Kiri bisa lebih mulia. Ketika tidak ada kiri, tidak ada kanan, ini tidak akan berfungsi. Nah ini ketika dia untuk masa kanan yang mulia karena makan dengan kanan, ini kanan. Iya karena ada kiri. Coba nggak ada tangan kiri misalkan, ini juga bisa salaman. Kalau nggak ada tangan salaman yang ini megang makan ini, karena nggak ada tangan. Jadi ketika ada dua ini berfungsi masing-masing, inilah saling membawa kemuliaan. Makanya suami istri itu kalau berjalan sesuai dengan fungsinya, itu akan menumbuhkan kesempurnaan. Nah jadi alhamdulillah, jadi berkaitan dengan puasa sunnah ya tadinya. Tapi kalau istri tiba-tiba hari Rajab ini, bulan Rajab ini mengkodok puasa Ramadannya, maka tidak boleh dibatalkan, tidak boleh diganggu, tidak boleh minta, nggak boleh, tetap, karena kodok itu hukumnya seperti wajib, karena kodoknya wajib, jadi hukumnya wajib. Jadi kalau yang boleh dibatalin itu cuma sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Cek. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Sedikit tanggapan dari saya, ada beberapa penyakit hati. Yang pertama,
berkumpul atau sombong, kedua dia atau pamer, kedua hasad. Cara untuk mengatasi penyakit hati, yang pertama itu jangan tertipu atau tergoda dengan setan. Yang kedua, menjaga hati. Yang ketiga, berkumpul bersama orang-orang yang tawaduk atau ikhlas. Baik, akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu doa bersama. Doa akan dipimpin langsung oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf. Sebelum kita berdoa bersama, saya sebagai pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Pada Habib Abdurrahman untuk memimpin doa, kami persilakan. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita pelajari, dan semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan keberkahan majelis yang mulia ini Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita, dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebagai penutup acara pengajian kita pada sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.